Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Nabadia doho dipuji rakondo dibuto rakondo manduk badia doho. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Demikianlah firman Tuhan. Pasti topik hilangnya mayat Yesus menjadi perbincangan hangat paling tidak di kalangan para murid Yesus. Kleopas dan kawannya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus juga membicarakan hal itu. Selain kubur kosong yang merupakan bukti kebangkitan Yesus, mereka juga tahu berbagai perbuatan ajaib yang Yesus lakukan dan pengharapan Mesias yang pupus karena Yesus disalib. Sayangnya, semua itu tidak membuat mereka mampu mengenali bahwa yang datang mendekati mereka adalah Yesus yang bangkit. Dalam perjalanan ke Emmaus, Tuhan tidak mengajarkan hal-hal baru, melainkan memaparkan kembali hal-hal yang mereka sudah ketahui. Tuhan menerangkan kitab suci dan membuka kebenaran kepada mereka yang menggugah dan membuka pikiran mereka. Perhatikanlah reaksi kedua murid itu. Mereka tidak bisa menahan diri lagi. Malam itu juga mereka segera bergegas kembali menempuh perjalanan sejauh 7 mil atau 11 kilometer. Bayangkan segala kelelahan mental akibat 3 hari menanggung beban pikiran yang begitu berat. Ditambah kelelahan fisik akibat menempuh perjalanan jauh. Namun semua itu seolah tak terasa karena menyadari bahwa Tuhan sungguh hidup dan hadir di depan mereka. Segala beban dan kepenatan sekonyong-konyong lenyap. Mereka pun tidak mau menunda-nunda karena ingin segera menyampaikan kabar baik itu kepada murid-murid yang lain. Dari kisah kedua murid yang Tuhan jumpai dalam perjalanan ke Emmaus ini, kita bisa menjumpai kebenaran yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa seluruh kitab suci berbicara tentang kebenaran Allah dan seluruh kitab suci merujuk kepada Tuhan Yesus serta keselamatan yang tersedia oleh Dia dan melalui Dia. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah harta karun yang sama berharganya dan sama manfaatnya bagi pertumbuhan iman yang sehat serta bagi perkembangan pemahaman yang utuh akan Tuhan dan karya-karyanya. Pemahaman yang demikian akan melahirkan respon yang kuat, yaitu kerinduan agar orang lain pun mengenal Tuhan. Kiranya pembacaan kitab suci yang kita lakukan setiap hari menghadirkan pengalaman-pengalaman yang baru bersama Tuhan yang menggugah kita untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita, seperti firman Tuhan hari ini. Amin. Terimalah berkat Tuhan,
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.